Bulking dulu atau cutting dulu? Kenapa kalian itu wajib cutting? Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kamu itu wajib bulking? Terus ada lagi nih pertanyaan nih, berapa lama bagusnya bulking? Dan juga berapa lama bagusnya cutting? Kalau kita udah selesai bulking atau cutting, terus gimana? Langsung switch begitu aja? Sudah selesai bulking langsung ke cutting? Atau sudah cutting langsung ke bulking? Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center bersama gua Fit Setiawan. Dan kali ini gua bakal ngasih materi soal bulk dan cut. Nah, ini nih yang kalian tunggu-tunggu ya. Gua bakal kasih tahu dulu nih definisinya antara kedua program itu. Memilih tujuan mau bulk atau cut itu sangat penting ya. Kalau kalian salah memutuskannya, ini berakibat fatal. Dan hasil yang pengen kalian capai itu nggak bakal bisa maksimal. Belum lagi kalian cuma buang-buang waktu latihan di gym. Ditambah lagi kalau kalian mengkonsumsi suplemen setiap harinya, itu kan jadi sia-sia ya. Bulking atau gain mass atau istilahnya tuh ngegedein badan ya, atau naikin BB, itu adalah fase dimana kalian itu makan lebih banyak kalori dari kebutuhan harian kalian, atau istilahnya adalah surplus kalori. Dan dengan pola latihan gym yang fokus ke beban yang lebih berat secara progresif ya, buat memaksimalkan penambahan otot di badan kalian itu. Nah, kebalikannya dengan cutting atau istilahnya nyusutin lemak atau nurunin BB atau juga nurunin body fat atau lemak tubuh dengan menggunakan pola makan yang lebih sedikit dari kebutuhan harian kalian atau namanya defisit kalori, dan dikombinasikan dengan latihan yang berfokus pada otot yang ditarget plus kombinasi dengan kardio buat bakar lemaknya dong ya. Nah, sampai di sini udah jelas kan ya bedanya antara bulk dan cut. Ini gue singkat ya. Nah, pertanyaan yang krusialnya nih, bulking dulu atau cutting dulu? Buat ngejawab ini kita kategorikan dulu ya pro dan kontranya kalau kalian bulking dan cutting. Sisi pro-nya jika kalian bulking, pertama kalian bakal mendapatkan otot baru atau mempromosikan otot-otot baru di badan kalian. Kedua, dapat meningkatkan kekuatan atau strength kalian. Jadi beban angkatan kalian itu bakal nambah tuh ya. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kepadatan tulang. Keempat, itu ngejadikan badan kalian itu lebih berisi dan juga lebih tebal ya, disertai dengan kenaikan BB yang signifikan ya. Dan yang kelima itu recovery yang lebih cepat. Keenam ada lagi nih, meningkatkan libido yang sehat ya. Mantep ya. Tapi ingat, di sini ada sisi kontranya jika kalian melakukan bulking. Nah, jika kalian melakukan bulking, pertama, lemak di tubuh kalian itu ya bakal meningkat ya. Dan ini mempengaruhi metabolisme tubuh kalian yang bisa mempengaruhi nilai darah. Kedua, biasanya jadi males ya, kurang gesit. Karena BB yang mulai naik, mau ngapa-ngapain aja jadi ngos-ngosan ya. Nah, yang ketiga, itu sensitivitas insulin bakal menurun tuh. Dan di sini pengaruh banget ya di gula darah kalian. Dan juga penimbunan lemak yang nggak terkontrol. Nah, itu adalah sisi pro kontranya bulking. Nah, kita lanjut ke sisi pro kontranya kalau kalian cutting. Benefitnya jika kalian cutting, itu pertama, ya lemak di tubuh kalian bakal menyusut, disertai dengan penurunan BB yang signifikan ya. Kedua, definisi otot kalian itu bakal terlihat jelas, bahkan jadi tegas ya. Nah, yang ketiga, sensitivitas insulin kalian itu bakal naik. Dan kalian bakal terhindar dari yang namanya gula darah tinggi dan juga penyakit metabolik. Yang keempat, dapat meningkatkan nilai darah juga. Aliran darah lebih lancar ya. Dan yang kelima, tubuh kalian juga lebih gesit, lebih lincah karena enteng ya bawa badan ya. Nah, sisi kontranya jika kalian cutting, pertama ya bakal ada sedikit kehilangan otot ya di sini ya. Jadi kalian tuh sulit mendapatkan otot yang lebih tebel. Kedua, libido menurun karena di sini ada penurunan hormon seks tertentu ya. Ketiga, membuat kalian itu merasa lapar terus ya. Keempat, dapat menurunkan kepadatan tulang karena otot kemungkinan juga ikut terkikis, so otot rangka itu mulai berkurang ya kekuatannya ya.
Kelima, karena adanya otot yang menyusut, power kalian juga bakal menurun ya. Dan juga karena kalian defisit kalori juga ya tadi ya, so energi yang dihasilkan pun bakal lebih sedikit. Dan yang keenam, biasanya ini mempengaruhi kualitas tidur kalian. Nah, itulah pro dan kontranya dari bulk dan juga cut. Tapi ingat, gua garis bawahi di sini ya. Jika kalian benar melakukan program baik itu bulk ataupun cut, maka kalian bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan dari program yang kalian jalani itu. Atau meminimalisir kontra yang udah gue jelasin tadi. Tapi juga sebaliknya ya, kalau kalian nggak benar atau asal-asalan melakukan program baik itu bulk ataupun cut, maka kalian mungkin malah nggak dapat benefitnya atau keuntungan dari program yang kalian jalani itu. Jelas sampai sini? Nah, barulah kita jawab, bulking dulu atau cutting dulu. Ini tergantung ya, karena ada juga poin pentingnya yang harus kalian kategorikan dulu. Kenapa kalian itu wajib cutting? Pertama, kalau persentase tubuh kalian itu lebih besar dari 17% untuk pria dan juga 25% untuk wanita. Gua di sini patokannya itu body fat ya, bukan ukuran tubuh kalian. Karena ada loh ya, orang yang skinny atau kurus ya, tapi ternyata body fatnya itu tinggi. Ciri-cirinya? Badannya kerempeng tapi perutnya buncit. Itu salah satunya ya. Kedua, kalian boleh cutting kalau kalian perlu membakar lemak secepat mungkin. Biasanya ini yang pengen ikut event body contest ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kamu itu wajib bulking? Pertama, jika persentase lemak tubuh kalian itu kurang dari 17% untuk pria dan juga 25% untuk wanita. Nah, sebaiknya bersiap-siap buat bulking. Kedua, jika kalian itu perlu mendapatkan atau menaikkan otot secepat mungkin ya, maka jawabannya kalian perlu bulking. Nah, pertanyaan paling hotnya lagi nih, bisa nggak kalau kita gabungin keduanya itu? Maksudnya itu menaikkan otot plus sekalian menurunkan lemak tubuh atau menghindari peningkatan lemak yang berlebihan. Jawabannya bisa. Perkenalkan, teman gua namanya body recomposition. Mungkin kalian juga udah familiar ya dengan namanya ya. Yaps, karena gue juga udah ngebahas ya soal body recomposition ini. Buat kalian yang belum ngerti body recomposition, mending kalian tonton dulu video gua di pojok kanan atas ini ya. Atau bisa kalian cari linknya di deskripsi di bawah. Nah, kalau udah ngerti, baru kalian balik lagi ke video ini, biar kalian itu malah nggak kebingungan ya soal body recomposition ini. Walaupun body recomposition itu tampak seperti jalan pintas, tapi asal kalian tahu, ini perlu waktu yang lebih lama ya untuk melihat hasil yang kalian inginkan. Rekomposisi tubuh adalah proses yang lambat karena membutuhkan keseimbangan kekuatan yang berlawanan ya. Tubuh kalian itu mencoba untuk menghancurkan lemak sambil membangun otot pada saat yang bersamaan. Alasan bulking dan cutting itu bisa dapat hasil yang lebih cepat adalah karena kalian memprioritaskan salah satunya, penghancuran lemak atau pembangunan otot. Karena itu, ketika kalian perlu menurunkan banyak berat badan, biasanya rekomendasi terbaik adalah cutting. Dan hal yang sama berlaku untuk bulking dan juga penambahan otot. Sebagai ilustrasi, berikut adalah beberapa tingkatan khas di mana otot, lemak, dan juga berat badan kalian itu bertambah untuk setiap tujuan ya. Sekarang perlu diingat, kemungkinan kalian bakal mendapatkan atau menurunkan lebih banyak berat badan per bulan. Tetapi ada beberapa patokan lain yang mempengaruhi di sini ya. Di antaranya adalah air dan juga glikogen. Dan ingat bahwa kecepatan perubahan tubuh kalian itu bergantung pada komposisi tubuh dan juga tingkat pengalaman kalian saat ini. Misalnya, kalian bisa kehilangan lemak lebih cepat kalau kalian lagi kelebihan berat badan ya. Dan kalian bisa mendapatkan otot lebih cepat saat kalian baru-baru memulai nge-gym. Terus ada lagi nih pertanyaan nih, berapa lama bagusnya bulking dan juga berapa lama bagusnya cutting? Sebelum kita jawab itu, gue tekankan di sini. Pada dasarnya kalian harus konsisten dulu ya dengan program yang kalian gunakan selama setidaknya 8 sampai 12 minggu. Lebih singkat dari itu, kemungkinan kalian tidak mendapatkan ritme yang baik atau nggak melihat perubahan yang signifikan di body kalian. Tapi gue juga nggak merekomendasikan ya kalian itu melakukan program cutting lebih dari 6 bulan. Kecuali kalian di fase obesitas tinggi ya. Karena diet yang berkepanjangan itu kemungkinan besar bisa menyebabkan perubahan dalam metabolisme kalian ya. Dan juga keseimbangan hormon tuh. Terus gimana dong? Stop cutting kalau kalian mencapai titik di mana kalian itu ngerasa sangat kekurangan makan dan juga
lapar banget ya. Biasanya indikator body fatnya itu di kisaran 8-10% ya untuk pria dan juga 16-18% untuk wanita. Kecuali kalian mau ikut body contest ya, ikut kompetisi, silahkan aja kalau mau lanjut cutnya biar definisi ototnya itu atau serat-serat ototnya itu lebih terlihat ya. Tapi di angka 8% pun udah kerasa banget ya, tuh laparnya kayak gimana ya. Itu gimana body fatnya 0% ya, aduh gue nggak bisa ngebayangin ya. Dan begitu juga dengan bulking ya. Gua nggak merekomendasikan kalian terlalu lama ya untuk bulking ya. Karena itu dapat menyebabkan masalah kayak resistensi insulin ya. Suatu kondisi yang menyebabkan lemak di dalam tubuh kalian itu malah nggak terkontrol pas fase bulking. Rekomendasinya stop bulking kalau body fat kalian itu sudah melebihi di 20% ya lemak tubuh kalian. Karena kalau melewati titik ini bakal ada peningkatan resiko kesehatan. Dan durasi cutting maupun bulking itu tergantung berapa banyak berat yang kalian butuhkan untuk menambah atau menguranginya. Gua ngerti kok ya, kenapa sih di tabel ini itu kok lama banget ya buat nurunin lemak atau juga naikin otot. Ingat, di sini indikatornya adalah fat and muscle ya. Karena komposisi tubuh kita itu nggak cuma dua kategori itu, tapi ada juga cairan ya yang kemungkinan bisa mempengaruhi di berat badan kalian. Dan juga nggak semudah membalikkan telapak tangan kalian untuk menambah massa otot atau juga menurunkan lemak tubuh. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Kalau kita udah selesai bulking atau cutting, terus gimana? Langsung switch gitu aja? Sudah selesai bulking langsung ke cutting? Atau sudah cutting langsung ke bulking? Gini ya, pas kalian itu kelamaan cutting, udah terbiasa potong kalori, terus langsung bulking dengan menaikkan atau malah surplus kalori. Apa nggak begah itu ya? Tapi itu sebenarnya masih gampang kok. Yang lebih sulitnya lagi, pas kalian udah kelamaan bulking, yang udah terbiasa surplus kalori, apalagi kalau dirt bulk, wah, terus langsung cutting disuruh defisit kalori. Wah, laparnya luar biasa itu ya. Nah, disinilah body recomposition itu sangat direkomendasikan. Setelah kalian bulk, gunakan fase rekomposisi. Setelah kalian cut, juga gunakan fase rekomposisi. Karena di sini target kalori untuk rekom berada di antara target cutting dan juga bulking. Jadi di tengah-tengah ya. Karena lebih baik melakukan sedikit penyesuaian dalam asupan kalori pas kalian mau pindah ke fase bulk ataupun cut. Biarkan tubuh beradaptasi dengan perubahan keseimbangan energi ya. Setidaknya 4-8 minggu ya untuk melakukan fase transisi di fase rekomposisi ini. Dan semakin lama kalian bulk atau cut, maka semakin lama juga transisi yang harus kalian kerjakan. Nah, kalau kalian udah ada yang nonton video gua yang ngebahas soal body rekomposisi, di situ gua ngejelasin ya, pas rekomposisi kok bisa sambil defisit, pas rekomposisi kok bisa sambil surplus. Wah, begitulah uniknya body rekomposisi, fleksibel. Sebenarnya body rekomposisi ini gua saranin banget buat yang baru-baru memulai dietnya ya. Karena kalau langsung dipaksa buat bulking ataupun cutting mungkin kayaknya gelabakan ya. Nah, body recomposition ini juga bisa ngebantu kalian buat meminimalisir sisi negatif dari bulk dan cut yang kayak gue bilang tadi. Kalau bulk kan sisi negatifnya lemaknya bakal numpuk tuh, body recomposition. Kalau cut sisi negatifnya bisa otot juga terkikis. Nah, body recomposition. Cuman di sini body recomposition target untuk pencapaiannya agak lama ya. Bisa juga kalian pas body recomposisi pakai kalori harian aja, nggak perlu di defisit ataupun juga di surplus. Nah, ini cocok banget buat kalian di fase yang udah selesai cutting ataupun bulking ya, jadi masa transisi. Kita masuk ke sesi kesimpulan. Baik itu bulking, cutting ataupun body recomposisi, ketiganya bagus kok, asalkan kalian tepat dalam mengaplikasikannya ya. Semua kembali ke diri kalian masing-masing. Dan ingat, jangan setengah-setengah kalau kalian menjalaninya. Kalau pas fase cutting ataupun bulking, ya selesaikan sampai target itu tercapai. Jangan sampai target belum tercapai kalian langsung switch ya, hasilnya itu nggak bakal maksimal. Itu sebabnya kenapa event body contest itu diumumin jauh-jauh hari ya. Ada yang 3 bulan, ada juga yang 6 bulan bahkan setahun sebelum kontes itu udah dikasih tahu tanggal mainnya. Biar apa? Biar para atlet itu bisa mempersiapkan dirinya sampai betul-betul mateng. Dan satu hal lagi yang perlu kalian tahu di sini, jangan sampai menderita ya. Diet cutting level hardcore, wah pas udah dapat body bagus, kena GERD. Aduh,
Jangan sampai juga ya menderita ya diet bulking level King Kong, pas dapat badan gede, diabetes, kolesterol naik, darah tinggi. Bijaklah dalam memutuskan. Orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depan. Banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya kesehatan untuk dirinya. Mereka baru sadar akan hal ini ketika sudah kehilangannya. Itu. See you next time. Bye. Kok jadi Maria Teguh?